Selamat pagi, perkenalkan saya Firminus Alexandro Gagu, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini, saya berkesempatan mengikuti PPG Pendidikan Profesi Guru Batch 3 tahun 2025. Saya adalah mahasiswa program studi PPG di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 25869050621. Video yang saya buat ini adalah video uji kinerja sebagai persyaratan untuk mengikuti PPG Batch 3 tahun 2025. Dalam video ini, saya akan membahas dengan tema Yesus Pemenuhan Janji Allah dalam pembelajaran di fase D kelas 8 SMP. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Saya minta satu orang memimpin kita dalam doa pembukaan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Ya Tuhan, terima kasih atas berkat, terima kasih atas perlindungan, atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan seluruh rangkaian aktivitas kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pembelajaran kami. Semoga apa yang kami dapat hari ini ya Tuhan dapat berguna untuk masa depan kami. Namamu kami puji, kini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan belakang. Terima kasih Andini sudah memimpin kita dalam doa. Lalu teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran teman-teman. Adelinda Serina Folesinda. Oke teman-teman, untuk memasuki kegiatan kita hari ini dan untuk memulai pembelajaran kita hari ini agar lebih semangat, ada baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan bernyanyi bersama. Judul nyanyian sebentar adalah hidup harus jadi berkat untuk sesama. Siap-siap. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Semangat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan membahas, mengkaji bersama dengan tema pembelajaran kita hari ini adalah Yesus Pemenuhan Janji Allah. Oke, sebelum kita bertolak ke tempat yang lebih dalam dan kita menggali lebih dalam Yesus sebagai pemenuhan janji Allah, dari saya akan memberi pengantar singkat dulu. Yesus itu adalah jelmaan Allah. Dia sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian bahwa akan ada sang penyelamat bagi kita semua. Dan tentu janji Allah ini kepada manusia, kepada kita semua, dia sudah tepat pada puncak kematian Yesus.
pada puncak iman kita, iman kita sebagai orang Kristiani. Dia rela mati, lalu bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dan bahkan dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan, dia hadir dengan kita masing-masing. Nah, tertuang dari hal ini, kata janji. Janji itu kan kita alami di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dengan teman. Itu kata janji. Kata janji itu, dan kita semua sudah pernah melakukan atau merasakan, atau kita pernah berbuat janji dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua. Oleh sebab itu, sebagai pertanyaan pemantik, sebagai pertanyaan awal, kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang janji? Sabuk. Ya, saya minta Andini berdiri Andini. Menurut saya janji adalah kesanggupan atau perkataan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diucapkan antara dua, tiga atau lebih, baik secara lisan maupun tertulis. Ya, beri aplaus untuk Andini. Mungkin ada yang berbeda dengan jawaban. Ya, ucap. Menurut saya janji adalah ucapan yang harus ditepati seperti sebuah ikrar yang membutuhkan ketulusan. Ya, beri tepuk tangan untuk kita. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Ya, Maris. Dari saya janji adalah rasa bersalah dan ketidaksenangan. Ya, beri tepuk tangan untuk Maris. Kita baca bersama. Peserta didik mampu memahami bahwa sejak Adam mulai Allah menjadikan selamat para manusia yang terdiri dalam diri Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia dapat semakin mengimani Yesus dan mewujudkan kebenaran kehidupan sehari-hari. Oke. Teman-teman sudah membacakan bersama tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu agar teman-teman tahu apa dan bagaimana makna janji, kata janji ini, baiknya kalian mendengarkan suatu cerita yang ada di buku paket. Oke teman-teman, agar kita mendalami, mengetahui makna janji, konsekuensi dari sebuah janji, maka saya minta teman-teman untuk membacakan, dan saya minta juga satu orang untuk membacakan di depan teman-teman sambil teman-teman baca buku yang ada cerita di buku paket. Ya, Andini silakan. Bacanya lebih keras supaya teman-teman dengar. Konsekuensi dari sebuah janji. Fabian dan Thomas. Ya, tepuk tangan untuk Andini. Sudah baca dan sudah dengar cerita konsekuensi dari sebuah janji ini tadi? Sudah ya? Kalau sudah, nanti saya akan membacakan pertanyaan penutup untuk teman-teman. Saya akan menggali sampai di mana teman-teman memahami cerita yang telah dibacakan oleh Andini, dan teman-teman sudah membacakan masing-masing tadi ya? Oke, pertanyaan yang pertama. Berdasarkan cerita di atas, mengapa Fabian dan Thomas berjanji? Saya Pak. Ada lagi? Ya. Karena kedua orang tua mereka mempunyai niat untuk menikah Fabian dan Thomas. Alasan? Ya. Saya Pak. Mungkin ada lagi? Saya Pak. Semua yang lain? Saya Pak. Ini? Karena ayah dan ibunya tercela dan
kami tidak akan banyak main game dan fokus dengan belajar. Begitu kata Fabian, ada juga berjanji akan lebih rajin belajar. Demikianlah kedua anak. Diskusi kelompok teman-teman. Dan untuk waktu pengerjaan dalam diskusi kelompok, saya beri waktu teman-teman 15 menit. Silakan teman-teman untuk mengerjakan. Kerja yang tenang ya. Jangan mengganggu teman kelompok lain. Baik, semuanya tidak ada kesibukan lagi karena waktunya sudah selesai untuk proses diskusinya. Saya minta kelompok Yehuda untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan saya dan teman-teman semua. Silakan. Perkenalkan nama kelompok, lalu presentasikan tugas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Yehuda akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan yang pertama ini saya berikan kepada teman Prisai untuk membacakan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa isi dari perikop dalam kitab Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20? Isi perikop Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 menceritakan kelahiran Yesus di Betlehem dimulai dengan perintah Kaisar Agustus untuk melakukan sensus penduduk yang mengharuskan Yusuf dan Maria yang sedang hamil melakukan perjalanan jauh ke kampung halaman mereka, Betlehem, tempat Yang lain Yesus dengar teman-teman. Pertanyaan yang kedua, perikop mana yang paling berkesan bagi kamu? Mengapa? Perikop yang paling berkesan bagi kami yaitu Kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Alasannya karena dalam Kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 menceritakan akibat dosa yang dilakukannya Adam dan Hawa diusir dari taman Firdaus. Dalam perjalanan selanjutnya, Allah prihatin atas kedosaan Adam dan Hawa serta keturunannya sehingga Allah menjadikan juru selamat. Yesus yang merupakan pemenuhan janji Allah tersebut hadir dalam wujud manusia dengan ciri-ciri selayaknya manusia. Pertanyaan yang ketiga, perikop mana yang menulis tentang janji Allah? Perikop yang menulis tentang janji Allah yaitu Yesaya dan Lukas. Beri aplaus untuk kelompok ini. Silakan. Selanjutnya dari kelompok Nazaret. Silakan. Satu orang moderatornya, satu orang yang membacakan, dan teman-teman lain aktif untuk menjawab lalu presentasikan hasil. Kesan sedikit yang lebih. Ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Nazaret akan mempresentasikan tugas yang kami kerjain. Kami persilakan kepada teman ini untuk membaca tugas yang kami sudah kerjain. Pertanyaan pertama, apa isi dari perikop pada kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15? Perikop pada kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15 menceritakan Adam dan Hawa yang bersembunyi dari Tuhan setelah jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan memanggil menanyakan keberadaan mereka, siapa yang memberitahu mereka bahwa mereka telanjang, yang berujung pada saling menyalahkan
hukuman kebauan. Pertanyaan kedua, perikop mana yang paling berkesan bagi kamu? Menurut kelompok kami, perikop yang paling berkesan adalah perikop Yesaya yang berfirman, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah dan sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Pertanyaan ketiga, perikop mana yang menulis janji Allah? Perikop Yesaya dan Pertanyaan keempat, bagaimana sikap Anda terhadap janji Allah? sikap kami terhadap janji Allah dengan memanfaatkan Injil dan Sabda Tuhan. Pertanyaan kelima, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan perikop tersebut? Harus setia dengan janji Allah. Dan tidak boleh mengecewakan orang lain, menepati janji dengan mengutamakan Injil dan Sabda Tuhan. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada dari kelompok yang lain yang mau bertanya. Apa firman Tuhan kepada ular? Firman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan bumimu. Mungkin ada lagi. Koneksi Bluetooth berhasil. Sekian dari kelompok kami. Selamat pagi. Beri aplaus untuk kelompok Nazareth. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok Yerusalem. Silakan. Ini pertemuan Yerusalem. Halo teman-teman. Hai. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Yerusalem akan mempresentasikan tugas yang kami sudah diskusikan. Pertanyaan yang pertama, apa isi dari perikop kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14? Berisi firman Tuhan kepada Raja Ahaz untuk meminta tanda dari Tuhan. Namun Ahaz menolak. Sebagai gantinya, Tuhan sendiri memberikan tanda melalui Nabi Yesaya. Nomor 2, perikop mana yang paling berkesan bagi kamu? Mengapa? Perikop kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 karena berisi firman Tuhan kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggal yang di atas. Perikop mana yang menulis janji Allah? Perikop dari kitab Yesaya dan Lukas. Nomor 4, bagaimana sikap Anda terhadap janji Allah? Sikap Anda terhadap janji Allah yang pertama percaya dan yakin, yang kedua menerima dengan sabar, yang ketiga bersyukur, yang keempat mengingat dan merenungkan. Nomor 5, bagaimana Allah memenuhi janjinya? Allah memenuhi janjinya dalam diri Yesus Kristus, di mana Allah mengorbankan putranya untuk menebus dosa-dosa manusia, yang rela mati, rela wafat di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati.
Nomor 6. Apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait perikop tersebut? Yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, berusaha menjadi lebih baik dan berdoa. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok Wilson. Cepat. Oke, baik teman-teman, kita ringankan makan dulu. Masih semangat? Masih semangat? Oke, untuk memacu semangat kita hari ini, kita ada ice breaking. Oke, silakan berdiri. Dengarkan simak baik-baik tujuannya. Kalau tepuk 1, who? Tepuk 2, yes. Tepuk 3, who? Oke? Bisa? Bisa. Baik. Tepuk 1, who? Tepuk 2, yes. Tepuk 3, who? Tepuk 1, 2, 3, who? Yes. Who? Sekali lagi. Bisa ya? Sekali lagi. Tepuk 1, who? Tepuk 2, yes. Tepuk 3, who? Tepuk 1, 2, 3, who? Yes. Who? Sekali lagi biar semangat. Tepuk 1, who? Tepuk 2, yes. Tepuk 3, who? Tepuk 1, 2, 3, who? Yes. Who? Oke, baik teman-teman, silakan duduk. Sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini, mungkin teman-teman ada hal baru yang kalian dapat materi hari ini tentang Yesus perumahan dan jalan. Yang kami dapat hari ini, kami baru tahu bahwa ada konsekuensi kalau kita tidak menepati janji. Ya. Dalam gereja Katolik, maka janji Allah merujuk pada berbagai bentuk komitmen yang diberikan Tuhan kepada umatnya, mulai dari janji pemeliharaan dan keselamatan bagi umat Israel dalam perjanjian lama, hingga yang terpenting pemenuhan janji keselamatan kekal melalui Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Ya, beri tepuk tangan. Lalu setelah sebagai rangkuman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan rangkuman singkat. Makna janji adalah pernyataan lisan atau tulisan yang menyatakan kesediaan, kesanggupan, atau komitmen seseorang untuk melakukan sesuatu di masa depan yang mengikat diri sendiri untuk dipenuhi. Janji bisa bersifat pribadi, sosial, atau spiritual, dan banyak tradisi agama yang kerap sebagai ikatan harus dimiliki konsekuensi dan spiritual. Ya, silakan berdiri. Ambil dulu ya. Yesus, kita
Kita doa penutup pada peristiwa doa. Amin. Silakan duduk, silakan istirahat.